Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Elias 2024. Bercerita tentang seorang pasukan khusus dari Prancis yang beralih profesi menjadi seorang pengawal. Oke, tidak usah banyak fafifu di awal. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Elias yang kala itu sedang berada di kontrakannya. Diberitahu kalau Elias ini merupakan mantan pasukan khusus terbaik dari Prancis. Namun di perang terakhirnya saat di Afghanistan, semua pasukan Elias tewas dan ia sendiri yang berhasil selamat. Semenjak saat itulah ia sempat mengalami trauma dan memutuskan keluar dari militer hingga Elias terus menganggur sampai saat ini. Tak berselang lama, terlihat Elias yang sedang bersiap karena malam ini ia ada janji dengan temannya di sebuah bar. Sesampainya di bar, Elias langsung disambut baik oleh temannya yang bernama Hector. Ini orangnya. Hector yang ternyata mempunyai bisnis di bidang pengawalan, ia pun berniat akan memberikan Elias sebuah pekerjaan. Hector menjelaskan kalau ada keluarga konglomerat dari Dubai yang sedang berlibur di negara Prancis. Mereka sudah menyewa villa mewah dan akan menghabiskan waktu di Prancis selama 1 bulan, dan keluarga konglomerat itu membutuhkan 1 pengawal lagi untuk menjaga putri mereka. Jika Elias mau, Hector bisa langsung memasukkan Elias, apalagi gajinya pun cukup lumayan besar. Mendengar tawaran tersebut, rupanya Elias tidak tertarik, lalu ia pun pergi meninggalkan Hector. Pagi harinya saat Elias baru pulang ke kontrakan, ia dikagetkan dengan kehadiran si bapak pemilik kontrakan yang sudah ada di kamarnya. Ternyata si bapak ini ingin menagih uang sewa karena Elias sudah menunggak selama 3 bulan. Elias pun meminta waktu kepada si bapak dan ia berjanji akan melunasi semua tunggakannya di bulan depan. Kemudian Elias yang sudah pusing harus mencari uang kemana lagi, pada akhirnya ia pun mendatangi Hector untuk menerima pekerjaan yang semalam ditawarkan. Di sini Hector menjelaskan lagi tentang pekerjaannya, yaitu menjadi pengawal pribadi untuk putri dari keluarga konglomerat Dubai. Lalu Hector memberikan sebuah ponsel dan meminta Elias agar segera mengabarinya jika terjadi sesuatu dalam pekerjaannya nanti. Singkat cerita, Elias mendatangi villa mewah yang disewa oleh keluarga konglomerat Dubai untuk memulai pekerjaannya. Sebelum bekerja, Elias dikumpulkan dulu dengan 3 pengawal lainnya lalu dibriefing oleh seorang pria bernama Jamal. Diberitahu kalau Jamal ini adalah bagian dari anggota keluarga konglomerat Dubai. Ketika Jamal membriefing semua pengawalnya, datanglah seorang wanita bernama Amina yang merupakan adiknya Jamal. Tak lama datang juga anak kandung Amina atau bisa dibilang keponakan Jamal bernama Nur. Ini wajahnya. Sekalian saja Jamal menjelaskan kepada Elias kalau tugasnya di sini adalah mengawal Amina serta putrinya yaitu Nur. Amina adalah istri ke-6 dari bos minyak terkaya di Dubai, sementara Nur merupakan putri si bos minyak itu sendiri. Jamal meminta kepada Elias agar menjaga mereka semaksimal mungkin selama berlibur di sini dan ia tidak mau sampai ada hal buruk terjadi. Salam, monsieur. Setelah mengerti dengan semua tugasnya, Elias pun diantarkan oleh 1 pengawal lainnya ke sebuah kamar yang dijadikan mes. 1 jam kemudian terlihat Elias yang kini memakai baju pengawal seperti pengawal lainnya. Lalu Elias pergi ke kolam renang untuk mengawasi Amina yang sedang berenang. Setelah selesai berenang, Amina pun meminta Elias untuk menemani Nur putrinya makan siang. Namun di sini terlihat Nur yang seperti risih kepada Elias karena sebenarnya ia tidak ingin dikawal oleh siapapun. Kemudian Nur pergi keluar untuk memberi makan anjing peliharaannya. Sila.
Oui. Sore harinya, Elias menerima sebuah paket yang dikirim oleh kurir. Melihat gerbang terbuka, Nur malah kabur keluar dengan menaiki sepedanya hingga membuat Elias langsung mengejar Nur. Tak lama Nur berhenti sebab di depan ia dicegat oleh dua orang pria menggunakan motor. Sontak Elias langsung bersiap mengambil senjata karena ia curiga kedua pria tersebut ingin berbuat jahat. Namun kedua pria itu hanya menatap Nur dengan tajam lalu bergegas pergi. Tak sengaja Elias sempat melihat salah satu dari mereka memiliki tato berlian di tangannya. Kemudian dengan cepat Elias membawa Nur kembali masuk karena ditakutkan ada penculik yang sedang mengincar Nur. Setelah kejadian itu, Elias dan pengawal lain dikumpulkan oleh Jamal yang merupakan pamannya Nur. Di sini Jamal malah memarahi Elias karena Elias dianggap telah membawa Nur bermain keluar. Elias sempat menjelaskan kalau Nurlah yang tadi nyelonong keluar sementara Elias hanya sedang mengejar Nur. Akan tetapi Jamal tetap tidak percaya dan ia memperingati Elias agar jangan pernah sekali lagi Elias membawa Nur pergi keluar. Malam harinya Elias mendatangi Nur yang sedang melihat bintang menggunakan teleskop. Elias meminta Nur agar sebaiknya tidur karena hari sudah larut malam. Akan tetapi Nur menolak sebab ia belum mendapatkan foto bintang yang bagus menggunakan teleskopnya. Kemudian Nur meminta maaf atas kejadian tadi siang karena gara-gara ulahnya Elias harus dimarahi oleh Jamal sang paman. Elias pun tidak mempermasalahkan hal tersebut sebab itu adalah hal yang wajar. Mulai dari sinilah Elias dan Nur menjadi semakin dekat lalu mereka pun lanjut mengobrol membicarakan bintang. Pourtant toi tu connais les étoiles. Pas les carrément. Di hari berikutnya memperlihatkan Jamal dan Amina yang sedang bercekcok. Rupanya Amina ingin keluar dengan membawa Nur berbelanja seperti orang pada umumnya. Namun Jamal melarang sebab di luaran sana pasti banyak orang jahat yang ingin menculik mereka. Tak lama Nur datang lalu mengatakan kalau Jamal sangat tidak mempunyai hati karena Nur dan ibunya sudah dianggap seperti burung dalam sangkar yang tidak diperbolehkan keluar. Sekali lagi Jamal menjelaskan kalau di luar sangatlah tidak aman bagi mereka berdua. Di sini Nur dan Amina terus saja memaksa hingga akhirnya Jamal mengalah dan membiarkan mereka pergi keluar asalkan diantar oleh Elias. Ketika di perjalanan terlihat Nur yang sangat bahagia saat melihat suasana di luar. Sebenarnya Nur sangat ingin hidup bebas seperti orang biasa namun Jamal sang paman selalu saja mengekangnya. Singkat cerita, Nur dan Amina selesai berbelanja lalu mereka kembali masuk ke dalam mobil. Dengan cepat, Elias membawa mereka pulang karena ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan. Saat di perjalanan pulang, Elias harus terjebak macet di lampu merah yang cukup panjang. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba ada satu motor yang berhenti tepat di samping mobil Elias. Orang itu juga mempunyai tato berlian di tangannya sama seperti orang yang kemarin mencegat Nur. Elias yang menyadari ada yang tidak beres, ia pun langsung tancap gas hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Amina sempat keceplosan dengan mengatakan kalau mereka telah menemukan kita. Beruntung Elias dapat membawa Amina dan Nur lolos dari kejaran si pemotor tersebut. Ketika sampai di villa, Elias mencoba bertanya kepada Nur mengenai siapa orang-orang yang tadi mengejar. Elias rupanya curiga kalau keluarga Nur telah menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya Nur bercerita kalau ia dan ibunya datang ke Perancis bukan untuk berlibur melainkan bersembunyi dari ayah tiri Nur yang merupakan bos minyak. Waktu itu si bos minyak dari Dubai menikahi ibunya saat Nur berusia 3 tahun. Awalnya si bos minyak sangat baik kepada Nur sampai di suatu waktu ia memaksa Nur untuk menikah dengan rekan bisnisnya yang berusia 50 tahun. Karena sebab itulah ia dan ibunya dibawa kabur oleh Jamal sang paman ke negara Perancis. Mendengar cerita dari Nur, Elias pun akhirnya sadar kalau orang-orang yang tadi mengejar mereka adalah anak buah si bos minyak. Elias. Tak lama Nur mendatangi Jamal sang paman untuk memberitahukan tentang kejadian tadi, tapi tiba-tiba
Rupanya yang menembak Jamal dan si pelayan adalah sniper si bos minyak serta pasukannya yang sekarang sudah berada di luar. Kemudian pasukan si bos minyak langsung menyerang pengawal yang lain hingga terjadilah peperangan. Di tengah peperangan, Elias sempat melihat anjing peliharaan Nur yang sedang menggigit tangan musuh. Kemudian Elias mulai membrutal dengan menghabisi satu persatu musuh yang naik ke lantai atas. Selanjutnya, Elias dapat menyelamatkan Amina yang kala itu bersembunyi di dalam lemari. Di sini, Amina memohon kepada Elias untuk menyelamatkan Nur karena tadi ia sempat dibawa ke arah kolam renang. Dengan cepat, Elias membawa dulu Amina ke dalam mobil dan setelah itu ia pergi ke kolam renang untuk menyelamatkan Nur. Terlihat Nur yang sedang disumpal mulutnya dan hendak dibawa pergi oleh anak buah si bos minyak. Namun dengan mode senyap inilah yang dilakukan Elias. Pada akhirnya, Elias dapat membawa Amina dan Nur pergi dari sana dengan menggunakan mobil inventarisnya. Di tengah perjalanan, Elias kembali dikejar oleh satu mobil berwarna hitam. Akan tetapi, beruntung Elias dapat menggulingkan mobil tersebut dengan cara ini. Setelah itu, Elias membuang mobil inventarisnya di parkiran umum, lalu ia membawa Amina dan Nur pergi dengan menaiki bis. Singkatnya, sampailah Elias di sebuah pemukiman kumuh, lalu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Megan. Ternyata Megan adalah kakak angkat Elias hingga ia mempersilahkan Elias, Amina, dan Nur agar masuk ke dalam rumah. Selang beberapa saat, terlihat Elias yang sedang diobati lukanya oleh teman Megan. C'est grave? Non. Sedangkan Amina sendiri menghampiri Megan lalu memberikan 2 batu berlian langka untuknya. 2 berlian itu sebagai bentuk terima kasih untuk Megan karena sudah mau menampung Amina dan Nur. Keesokan harinya, Elias terbangun dengan dikejutkan oleh Megan yang tiba-tiba memarahinya. Megan membawa Elias ke ruangan TV lalu memperlihatkan berita yang menyiarkan kalau Elias adalah buronan. Dalam berita tersebut, Elias difitnah telah menghabisi Jamal dan juga beberapa pengawal pribadinya. Sekarang Elias sedang kabur dengan menculik Amina dan Nur yang merupakan istri dan anak dari si bos minyak Dubai. Elias yang merasa semua ini sudah direncanakan, ia pun langsung mendatangi Hector. Kita tahu Hector adalah orang yang sebelumnya memberi pekerjaan untuk Elias. Sesampainya di sana, Elias langsung saja menyekap Hector karena ia berpikir kalau Hector lah yang sudah menjebaknya. Namun Hector bersumpah jika dirinya tidak tahu apa-apa, bahkan Hector sendiri sempat kaget saat mengetahui berita tersebut. Di sini Hector malah menyangka kalau berita itu memang benar mengenai Elias yang sudah menghabisi Jamal dan menculik Amina dan Nur. Pada akhirnya, untuk membuktikan semua itu, Hector mengajak Elias agar mendatangi villa mewah sekarang juga untuk mengecek CCTV. Sesampainya di villa tersebut, Elias dibuat terkejut ketika melihat di dalamnya yang sudah sangat rapi dan tidak ada bercak darah sedikit pun. Yang padahal sudah jelas kemarin villa itu sangat berantakan karena dijadikan tempat perang. Kemudian Elias dan Hector mendatangi ruangan CCTV lalu memutar video di hari kemarin. Di dalam video tersebut terlihat jelas kalau Elias yang sudah membantai semua pengawal Jamal lalu menculik Amina dan Nur. Di sini Elias bersumpah jika di hari kemarin ada pasukan pembunuh yang datang menyerang. Namun beruntung Elias dapat meratakan mereka semua lalu membawa kabur Amina dan Nur. Mordu le commando qui a tué Noah. Il est tombé là, juste là. Selanjutnya, Hector mencoba mengotak-ngatik rekaman CCTV-nya karena ditakutkan video ini sudah disetting. Alhasil, Hector dapat melihat sekilas potongan ketika satu musuh diserang oleh anjing milik Nur. Saat video rekamannya dijeda, terlihat jelas yang menyerang pengawal itu bukanlah Elias, melainkan musuh yang tangannya digigit anjing. Pada akhirnya, Hector percaya kalau Elias tidak bersalah dan semua rekaman CCTV ini telah diedit.
Sebelum mereka pergi, Hector tiba-tiba teringat kalau semua ini pasti ada hubungannya dengan teman Hector bernama Durante. Karena sebelumnya dialah yang sudah merekomendasikan Elias agar ditarik menjadi pengawal untuk keluarga Jamal. Au comment? Copie tout ça là-dessus. Dengan cepat mereka berdua langsung mendatangi kediaman Durante lalu Elias menginterogasinya. Elias bertanya apakah Durante yang telah menjebaknya dengan memanipulasi video rekaman CCTV. Awalnya Durante berpura-pura tidak tahu. Libya. Pakistan, Yemen. Namun setelah Elias memberikan siksaan, barulah Durante mau mengaku. Durante telah memanipulasi rekaman CCTV karena ia mendapat bayaran besar dari si bos minyak yang merupakan ayah Tirinur. Mendengar hal tersebut tanpa basa-basi, Elias langsung menghabisi Durante. Pagi harinya, Elias dan Hector mendatangi Amina dan Nur di rumah Megan. Di sini Hector bertanya kemanakah Amina akan pergi selanjutnya karena cepat atau lambat pasukan si bos minyak pasti menemukan mereka. Amina menjawab kalau sebenarnya ia ingin pergi ke negara Inggris sebab Amina mempunyai saudara yang tinggal di sana. Namun masalahnya Amina tidak tahu bagaimana cara mereka bisa sampai ke Inggris. Hector menjelaskan hanya ada satu cara untuk Amina dan Nur agar bisa sampai ke Inggris dengan selamat, yaitu dengan cara ikut ke mobil kontainer pengangkut barang yang pergi ke sana. On aura la même chose dans son sac. Au cas où. Malam harinya, Elias dan Hector mengantarkan Amina dan Nur ke kontainer yang dimaksud. Namun di tengah perjalanan, Amina meminta untuk mampir dulu ke rumah makan karena dari pagi mereka belum makan apapun. Ketika sedang asik makan, Elias melihat ada satu pria mencurigakan yang masuk ke dalam mobil pan. Dengan sigap, Elias mengikuti pria tersebut dan saat di dalam, ternyata di sana ada beberapa orang hingga Elias langsung meratakan mereka semua. Setelah berhasil meratakannya, Elias memeriksa lengan salah satu dari mereka. Rupanya di lengan orang itu ada bekas gigitan anjing milik Nur kemarin yang artinya mereka adalah anak buah si bos minyak. Setelah itu, Elias meminta Hector agar segera membawa Amina dan Nur pergi untuk meneruskan perjalanannya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di kontainer yang akan membawa Amina dan Nur pergi ke Inggris. Ketika sudah masuk ke dalam kontainer, ternyata di sana bukan hanya ada Amina dan Nur saja, melainkan banyak warga lokal yang ingin mengadu nasib di negara Inggris. Tapi entah kenapa tiba-tiba Nur mempunyai firasat buruk dan ia tidak mau berpisah dengan Elias. Alhasil Elias pun akan ikut bersama mereka ke Inggris sebab di negara Prancis ia juga sedang menjadi buronan. Tu me fais signe dès que t'es de l'autre côté. 3 jam kemudian, mobil kontainer itu berhenti mendadak yang membuat semua orang di dalam panik. Elias meminta Nur dan Amina agar tetap tenang karena ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Tak lama ada sekelompok pasukan yang membuka pintu lalu memberondong mereka semua dengan tembakan. Kemudian pasukan itu membawa Nur pergi karena ternyata mereka adalah antek-anteknya si bos minyak. Terlihat juga Amina yang dihabisi karena si bos minyak hanya menginginkan Nur untuk dinikahkan dengan rekan bisnisnya. Setelah pasukan itu pergi, rupanya Elias masih berhasil selamat karena tadi ia tertindih oleh orang lain. Elias pun hanya bisa terdiam ketika melihat Amina yang sudah koit. Kemudian ia segera pergi keluar kontainer karena sebentar lagi kontainer tersebut akan meledak. Di sisi lain memperlihatkan beberapa orang dengan tato berlian di tangan sedang menyandra seseorang. Tentunya mereka semua merupakan anak buah si bos minyak dan orang yang sedang disandra itu adalah Hector, sahabat Elias.
Ternyata dari Hector lah mereka bisa mengetahui Nur dan Amina pergi ke Inggris sebab Hector sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Lalu Hector mengatakan kalau Elias adalah orang yang sulit mati dan dia pasti akan membalas perbuatan kalian semua. Namun dengan kejam mereka langsung menghabisi Hector. Adegan kembali kepada Elias yang kini mendatangi seorang pilot mantan rekannya saat di militer dulu. Elias memohon kepada si pilot agar mau mengantarkannya ke Dubai, tepat ke salah satu hotel pencakar langit. Di sana Elias akan menyelamatkan Nur yang sudah dibawa oleh si bos minyak yang merupakan ayah tirinya. Ternyata Elias mengetahui lokasi tersebut dari tablet Nur yang sebelumnya tertinggal. Si pilot yang kebetulan mempunyai hutang budi kepada Elias, ia pun bersedia mengantarkan Elias hari itu juga. Singkat cerita, Elias telah sampai di Dubai dan sekarang posisinya tepat ada di atas hotel pencakar langit milik si bos minyak. Dengan cepat, Elias segera terjun payung untuk mendarat di atas gedung hotel itu. Kemudian dengan mode senyap, Elias masuk ke dalam untuk menemukan Nur. Di sini Elias tanpa ragu menghabisi dua penjaga yang berada tepat di depan kamar hotel Nur. Lalu Elias mengambil ID card penjaga itu yang bisa menjadi akses untuk masuk ke kamar Nur. Pada akhirnya Elias dapat menemukan Nur dan mereka pun langsung berpelukan. Kemudian saatnya sekarang Elias membawa Nur pergi, namun tentunya ini bukan perkara mudah sebab ia harus berhadapan dengan puluhan penjaga. Mengingat alarm keamanan telah berbunyi, tapi kita lihat saja aksinya. Dirasa semua anak buah si bos minyak telah berhasil diratakan, Elias pun berencana akan membawa Nur melarikan diri dengan cara menggendongnya. Tapi saat mereka akan keluar dari lift, ternyata masih ada satu tangan kanan si bos minyak hingga terjadilah perduelan. Hingga ketika Elias telah dikunci, Nur nekat mengambil pisau lalu melakukan hal ini. Akibat dari hal tersebut, si tangan kanan menjadi murka dan hendak menghabisi Nur. Tapi beruntung Elias telah bangkit lalu segera menghabisinya. Setelah itu, Nur membawa Elias untuk kabur lewat lift rahasia karena semua lift umum telah dinonaktifkan. Akan tetapi, lift rahasia itu harus melewati dulu kamar si bos minyak dan nantinya mereka akan keluar di atap gedung. Ketika mereka sedang melewati kamar si bos minyak, Elias sudah sangat gatal ingin sekali menghabisi si bos minyak. Namun Nur memohon supaya Elias tidak menyakiti ayah tirinya dan sebaiknya mereka kabur saja. Tak lama Elias dan Nur telah sampai di atap gedung dan sekarang Elias akan menggunakan lagi parasut untuk terjun ke bawah. Pada akhirnya mereka berdua berhasil melarikan diri. 2 hari setelah itu, kini Elias membawa Nur ke salah satu desa yang ada di pedalaman Maroko. Rupanya Elias mempunyai bibi yang tinggal di sana dan Elias juga akan ikut tinggal untuk membesarkan Nur. Terlihat si bibi yang juga tidak keberatan jika mereka tinggal di sana sebab sudah lama ia selalu hidup sendiri. 1 bulan telah berlalu dan sekarang Nur bersekolah di sekolahan umum seperti orang-orang biasa. Nur lebih senang dengan kehidupan seperti ini daripada sebelumnya ia menjadi anak orang kaya namun diperlakukan semena-mena. Sementara Elias sudah menganggap Nur seperti anaknya sendiri dan ia pun berjanji akan selalu melindungi Nur. Tamat. Bagaimana menurut kalian?
Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.